Bab 880. Kemarahan Klu. Pada saat kritis, Klu Tang muncul. Dia tiba dengan pedang pembasmi iblis. Begitu dia muncul, itu menimbulkan sensasi. Bukan rahasia lagi bahwa Klu Tang telah kehilangan ingatan dan keterampilannya. Untuk menyelamatkan Klu Tang, Kingston Jiang langsung mengeluarkan pil emas peringkat 9 sebagai hadiah. Setelah 1 tahun, dia muncul di Jiangzhong. Kehilangan ingatan, kehilangan keterampilan. Sekarang dia muncul lagi. Turun dari langit. Aura dalam dirinya mengguncang semua orang. Kecantikannya mengejutkan semua orang. Ketika Sky melihat Klu Tang muncul, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan bergumam dalam hatinya, pada saat ini, untuk apa dia ikut bersenang-senang. Sky memandang Klu Tang. Klu Tang juga menatap Sky. Klu Tang mengabaikan Raja Guntur, tatapannya tetap pada Sky, dengan sentuhan kemuraman dalam ekspresinya. Hush. Pedang pembasmi iblis di tangannya menunjuk ke Sky secara horizontal. Sky sedikit terkejut, lalu tersenyum. Nona Klu, apa yang kamu lakukan? Klu Tang bertanya dengan suara dingin. Kingston Jiang pergi melaut bersamamu. Mengapa kamu kembali sendirian? Apa sebenarnya yang terjadi pada Kingston Jiang? Ada jejak penyesalan di wajah Sky. Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Di pulau seberang laut, ada master yang hidup lebih dari 1300 tahun yang lalu. Orang ini sangat kuat, dia adalah alam 9, bahkan Kingston Jiang bukanlah lawannya. Aku pergi mencari keberadaan naga, tetapi Kingston Jiang tidak tahu bagaimana bisa memprovokasi orang ini. Sky berhenti dan melanjutkan. Aku mendengar suara pertempuran. Ketika aku bergegas datang, aku melihat Kingston Jiang bertarung dengan orang aneh itu. Kingston Jiang bukanlah lawannya sama sekali, dan dia tidak bisa melawan. Aku juga ingin menyelamatkannya, tapi aku tidak berdaya. Untungnya, aku berlari cepat, jika tidak, aku bahkan akan mati di pulau itu. Hari ini para pahlawan dunia berkumpul di sini untuk 2 tujuan. Yang pertama adalah pergi ke pulau untuk membunuh naga, dan yang kedua adalah untuk membalas dendam untuk Kingston Jiang. Klu Tang mendengarkan apa yang dikatakan Sky. Dia tidak percaya. Tidak ada bukti hanya dengan ucapan. Aku tahu, kamu tidak percaya. Sky sudah lama tahu, tidak ada yang percaya padanya. Untungnya, setelah pergi, dia mengeluarkan ponselnya dan merekam video Kingston Jiang berkelahi dengan orang aneh itu. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka video, menyerahkannya kepada Klu Tang, dan berkata, lihat sendiri. Klu Tang mengambil ponsel dan melihatnya. Dalam video tersebut, ada adegan Kingston Jiang ditembak ke laut. Setelah dia ditembak ke laut, pria aneh berbulu itu pergi, tetapi Kingston Jiang tidak muncul untuk waktu yang lama. Melihat hal tersebut, Klu Tang berekspresi khusyuk. Dilihat dari situasi ini, Kingston Jiang memiliki sedikit harapan untuk bertahan hidup. Bagaimana? Aku tidak berbohong padamu, kan? Sky berkata, Klu, aku benar-benar tidak berdaya. Orang ini terlalu kuat. Bahkan Kingston Jiang bukanlah lawannya, jika aku maju, aku juga akan terbunuh. Jadi aku melarikan diri. Aku harap kamu tidak menyalahkan aku. Dalam situasi itu, semua orang akan berpikir untuk melindungi diri sendiri. Klu Tang tanpa ekspresi. Namun, ada aura mengerikan yang keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, darah di tubuhnya menjadi mendidih. Ini seperti air mendidih. Saat darah mendidih, keterampilannya juga meningkat. Rana aslinya ada di anak tangga surga ke-7, tapi sekarang keahliannya meningkat seiring darah yang mendidih. Kemarahan muncul di hatinya. Dalam hati, kemarahan meningkat. Kesedihan muncul di hati. Berbagai emosi negatif muncul. Darahnya semakin mendidih. Energi yang diubah oleh darah semakin kuat. Hanya dalam sekejap, keahliannya meningkat secara ekstrim. Medan magnet yang sangat kuat terbentuk di permukaan tubuhnya. Di bawah pengaruh medan magnet ini, Gunung 6 Kaisar, setinggi 1 km, menunjukkan tanda-tanda disintegrasi. Klik.
Gunung Enam Kaisar tidak bisa lagi menahan tekanan yang dibawa oleh aura tubuh Klutang, dan segera hancur, dan batu-batu besar runtuh. Bang! Kemudian, gunung itu runtuh. Debu beterbangan. Untungnya, petarung di sini sudah lama keluar dari jajaran Gunung Enam Kaisar, kalau tidak dia pasti akan dikejutkan oleh aura tubuh Klutang. Aura ini. Setelah Sky merasakan aura Klutang, dia terus mundur. Hatinya kaget. Terlalu kuat. Aura ini mirip dengan Kingston Jiang di masa puncaknya, dan bahkan lebih kuat dari aura Kingston Jiang. Raja Guntur memiliki ekspresi serius. Dia mengenal Klutang, dan bahkan menyelidikinya secara khusus. Dia tahu bahwa Klutang adalah seorang master sebelumnya, tetapi dia kehilangan keterampilannya karena suatu alasan. Dia tidak berharap Klutang menjadi begitu kuat sekarang. Sky melangkah mundur dan berkata tepat waktu, "Klutang, itu tidak ada hubungannya denganku. Kingston Jiang dan aku bersaudara dan dia terbunuh, hatiku tidak enak. Baru saat itulah aku berencana untuk mengatur Master Dunia untuk membalaskan dendamnya, yang di depanmu. Apakah orang hitam melihatnya? Dia ingin menjadi ketua Liga Dunia Persilatan, aku pikir kamu lebih pantas menjadi ketua Liga Dunia Persilatan. Jika kamu mengalahkannya, kamu adalah ketua." Suara Sky datang. Klutang belum kehilangan akal sehatnya. Pada saat ini, dia dengan paksa menekan kemarahan di hatinya. Mengaktifkan jurus Sangking. Kemarahan di hatinya berangsur-angsur menghilang. Saat kemarahannya mereda, napasnya menjadi lebih lemah. Dia menatap Raja Guntur. Di tangannya, pedang pembasmi iblis menunjuk horizontal dengan wajah dingin, dan berkata, "Ini adalah negara Dacia, urusan negara Dacia. Petarung negara Dacia memiliki keputusan akhir, kapan giliran mutan asing ikut campur." Raja Guntur memandang Klutang, menjadi tenang dari bergejolak sebelumnya, sudut mulutnya terangkat, dan senyum tipis tergambar. Memang kenapa dengan petarung anak tangga surga ke-9? Dia masih bisa membunuhnya. Lagi pula, Klutang belum memasuki anak tangga surga ke-9. Berdiri di atas reruntuhan Gunung Enam Kaisar, dia memandang Klutang, yang auranya seperti pelangi. Raja Guntur percaya diri. Dia mengendalikan Guntur dan Kilat. Dia adalah mutan Guntur Kilat. Guntur dan Kilat adalah kekuatan yang luar biasa. Guntur dan Kilat adalah kekuatan alam. Ini tidak sebanding dengan manusia. Sekuat apapun petarung manusia, dia tetap semut di depan kekuatan alam. Klutang memandang Raja Guntur, dan pedang pembasmi iblis di tangannya menjadi cerah pada saat ini, meledak dengan sinar hitam, tubuhnya bersinar, dan dia muncul di langit setinggi lebih dari 50 meter. Pedang pembasmi iblis di tangannya tiba-tiba ditebas. Dengan tebasan pedang pembasmi iblis, cahaya pedang hitam dengan panjang 100 meter terbentuk. Dengan hancurnya langit dan bumi, kekuatan tak tertandingi turun dari langit dan mendekati Raja Guntur. Raja Guntur kaget saat melihat pedang ini menyala. Tubuhnya seperti Guntur dan Kilat, dengan cepat menghindarinya. Bergemuruh. Cahaya pedang hitam jatuh di gunung yang hancur, dan gunung ini langsung menerbangkan banyak puing, dan langit penuh dengan debu. Di gunung yang runtuh, jurang tak berdasar muncul lagi. Di kejauhan, semua orang melihat pemandangan ini dengan gentar. Terlalu kuat. Kekuatan Klutang terlalu kuat. Ilmu pedang yang dia kuasai sangat menakutkan. Di dunia ini, siapa yang bisa menangkis pedangnya secara paksa? Kekuatan pedang Klutang mengejutkan semua orang. Bahkan seorang master terkenal di dunia seperti Rudy terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, sungguh cahaya pedang yang mengerikan. Dan Raja Guntur, muncul beberapa kilometer jauhnya. Tubuhnya melayang di udara puluhan meter. Pada saat ini, dia membuka tangannya. Di telapak tangannya, ada guntur putih perak dan kilat berdenyut. Guntur dan kilat ini terus bermetamorfosis. Dalam sekejap, lusinan kilat muncul di sekujur tubuhnya. Guntur dan kilat ini terus bergerak di tubuhnya. Raja Guntur saat ini persis seperti Raja Guntur. Tapi Klutang tidak takut.
Mengambil beberapa langkah di udara, dia langsung bergegas menuju Raja Guntur, dan pedang pembasmi iblis di tangannya jatuh lagi. Bersambung.